Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di telaah tematik seri Mengakrabi Allah sebelumnya, kita membicarakan bagaimana sebetulnya konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sekadar ungkapan bela sungkawa atau duka cita, tapi lebih dari itu adalah sebuah konsep yang mengingatkan kita pada muasal kita yang tunggal, yang mana kemudian kita tercerabut dan yang nantinya ketika masanya tiba, saatnya tiba, kita akan mengembali menyatu kepada sang muasal tadi. Sehingga dari konsep itu kemudian kita bisa melihat bahwa hidup sebetulnya adalah ruang antara di antara ketercerabutan dari sang muasal dan proses kita nanti mengembali kepada kesejatian. Nah, jika begitu, kemudian bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau menghidupi atau mengekspresikan kerinduan kita di ruang antara yang bernama kehidupan ini. Pertama, kita bisa melihat dari konteks bahwa hidup ini adalah perjalanan yang mana kemudian kita diberjalankan ke dalam perjalanan ini dengan membawa sebuah peran atau sebuah tugas, yaitu sebagai wakil Allah di muka bumi. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 30 ketika kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi sewakilnya yang merupakan Bani Adam, kita semua ini. Nah, jika begitu maka kemudian seharusnya dalam proses kita memperjalani perjalanan kehidupan di dunia ini, kita perlu mengingat tupoksi kita sebagai wakilnya di muka bumi dengan sebisa mungkin mengekspresikan citra-citra sifatnya, kemudian asmanya dalam konteks pelaksanaan tupoksi tadi sesuai dengan konteks kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Nah, tapi kemudian yang kedua juga yang menarik adalah kehidupan di dunia ini disifati sebagai sesuatu yang melenakkan, sesuatu yang singkat semata, sesuatu yang merupakan senda gurau. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur atau wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Sehingga kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan di dunia ini memang punya potensi untuk mendistraksi kita dari tujuan awal kita, dari target awal kita melaksanakan perjalanan ini. Pertama, kehidupan dunia punya potensi untuk membuat kita lupa bahwa hidup ini sebetulnya fana semata, sehingga segala atribut yang berhubungan dengan kehidupan duniawi itu tidak ada yang kekal, itu semuanya akan hilang, kemudian itu akan hancur dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang karena hidup melenakan, kita menjadi kemudian terlalu terikat, terlalu attached dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kita merasa bahwa di luar dunia ini, di luar kehidupan duniawi ini tidak ada yang mesti kita kejar, tidak ada yang mesti kita prioritaskan. Padahal dalam Al-An'am Allah mengingatkan gitu, wala darul akhiratu khair, bahwa kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan di kampung akhirat nanti kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama perjalanan di dunia ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kali kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kita pimpin, termasuk diri kita sendiri dan perjalanan yang kita lakukan. Yang kedua, hidup juga punya potensi melenakkan kita dalam artian dia bisa mendistraksi kita dari tujuan awal kita, dari sirat al-mustaqim kita, sehingga ketika kita terdistraksi, kita kemudian berbelok arah menuju jalan lain di luar sirat al-mustaqim tadi. Sehingga biasanya kemudian kita jadi lupa jalan pulang, kita tidak tahu kemana harus pulang, kita bahkan kadang-kadang juga lupa bahwa kita punya tempat untuk pulang gitu. Sehingga melalui Al-Fatihah yang kita baca setiap waktu, setidaknya dalam sholat, Allah secara terstruktur dan sistematis membuat kita senantiasa berdoa kepadanya untuk ditunjuki atau di tanda kutip disesatkan di jalan yang lurus tadi, di shiratal mustaqim tadi, sehingga kita tidak tersesat, tidak menempuh jalan lain yang membuat kita lupa bahwa kita punya tempat untuk pulang gitu. Dan berbicara soal tempat untuk pulang, yang menarik juga dalam konteks hidup sebagai kehidupan yang melenakkan, sebagai permainan yang mendistraksi adalah bahwa itu tadi, bahwa hidup sebagai permainan bisa kita analogikan seperti kita misalkan main sore-sore, main sepak bola atau main apapun yang ketika bermain kita bergembira, kemudian kita
seringkali kotor-kotoran gitu. Entah jatuh, entah kena tanah, debu, jatuh ke air dan seterusnya. Tapi yang jelas biasanya kalau kita ingat bermain, kita biasanya akan kotor badan kita. Sehingga padahal di sisi lain Allah mensifati dirinya, mensifati surga tempat kita pulang nanti sebagai sesuatu yang bersih, yang suci. Sehingga kemudian kalau kita mau pulang, kalau kita mau masuk ke rumah kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. La yadkhulul jannah illa nazib, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, karena sifat hidup yang merupakan permainan di mana kita punya potensi untuk mengotori diri kita sendiri, baik dengan kotoran yang kecil atau dosa kecil maupun dengan kotoran yang besar maupun dosa besar, maka agar kita bisa masuk ke dalam rumah kita harus membersihkan diri sendiri. Bisa dengan istighfar, bisa dengan taubat, bisa kemudian dengan melakukan ibadah yang lebih frekuensi dan kualitasnya lebih tinggi, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, sehingga kemudian kita bisa senantiasa terus-menerus membersihkan diri sendiri. Termasuk dalam konteks ini juga tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, di mana kita kemudian membersihkan jiwa kita, hati kita, sehingga dengan kebersihan hati itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersih gitu. Sehingga walaupun nanti hidup akan membuat kita kotor karena kita bermain, kita akan tetap ingat untuk selalu membersihkan diri, untuk selalu mandi, untuk selalu mengambil wudhu, baik dalam artian definitif maupun dalam artian konotatif atau maknawi. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.